Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa ala alihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah bisa bertemu kembali dengan ngaji rutin untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan panjang umur untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan barokah dan istiqomah untuk kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang terbaik untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halin iku setengah sangking keutamaan Al-Qur'an, maos Al-Qur'an, anal Qur'ana utaina lafal anal Qur'ana saakhiripun. Anal Qur'ana sak temne Al-Qur'an iku makdubatullahi, iku jamuan utawa pistanipun Allah Subhanahu wa taala. Faman mangko te sapa wong iku dakhala iku mlebu sapa manhu ing makdubatullah, bahwa mangko te man iku amanun, iku wong kang aman. Ane bin Mas'udin sing sumberipun sang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anan nabi sak temne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala iku ngendika sapa kanjeng Nabi, Iqra'u maoso sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa inna Allah mangko sak temne Gusti Allah iku la yu'adzibu, iku mboten nyiksa sapa Gusti Allah qalban ing ati wa akang memuat atau mengumpulkan apa ati Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'ana lan sak temene iki Al-Qur'an iku maktubatullah, iku jamuan atau pistanipun Allah Subhanahu wa taala. Faman mangko utawa sapa wong iku dakhala iku mlebet sapa man fihi ing dalam jamuan atau pistanipun Allah, fa huwa mangko utawi man iku aminun, iku orang yang aman atau orang yang sentosa. Waman ote sapa wong iku ahabba iku demen sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an, falyubsir mengko becik bunga atau bahagia sapa man. Ai falyastabsir tegese becik nyuwono bahagia atau bunga sapa man. Rawa wis ngritake ing hadis wa Ad-Darimi sapa Imam Darimi. Artinya sebagian daripada keutamaan Al-Qur'an adalah bahwasanya Al-Qur'an adalah pesta atau jamuan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang masuk kepada jamuan Allah, yaitu Al-Qur'an, maka dia termasuk orang yang aman, orang yang sentosa. Hal ini dasarnya adalah hadis yang sumbernya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah kamu semua Al-Qur'an, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa Allah Subhanahu wa taala pada hati seseorang di mana hati itu memuat atau mengumpulkan Al-Qur'an. Di dalam hatinya itu ada Al-Qur'an, dan sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuan atau pesta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang masuk pada pestanya Allah, yaitu Al-Qur'an, maka orang tersebut adalah orang yang aman atau orang yang sentosa. Dan barang siapa yang cinta pada Al-Qur'an, maka hendaklah ia bahagia, minta kebahagiaan atau bahagia atau senang dengan barokahnya Al-Qur'an. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bahwasanya apabila kita semua membaca Al-Qur'an, maka kita semua mendapat kebahagiaan sentosa dalam kehidupan kita, karena Al-Qur'an adalah pesta menuju pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin halan iku setengah sangking ganjaranipun mas Al-Qur'an, ahlul Qur'ani utawi ahlul Qur'an. Al-Qur'ani utawi wong kang ahli utawa wong kang cakap Al-Qur'an, hum ya ahlul Qur'an iku ahlullah, iku familine atau kerabate atau keluargane Allah Subhanahu wa taala. An Anasin sange ruya diriwayatake apa hadis an Anasin ingkang sumberipun sang Anas radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Anas, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innalillahi iku sak temne iku tetep sak temne Gusti iku tetep kedue Allah Subhanahu wa taala ahlina utawi pira-pira wong kang caket wong kang dekat minan nasi saking menungso. Qalu padha matur sapa para sahabat, man iku to man ya Rasulullah, man iku sapa to ya Rasulullah utawi ya Rasulullah. Qala man utai sapa to man iku sapa to ya Rasulullah utawi hai Rasulullah. Qala jawab sapa kanjeng Nabi, ahlul Qur'ani yaiku wong kang ahli utawa wong kang cakap Al-Qur'an. Hum utai ahlul Qur'an utai wong kang cakap utawa wong kang ahli Al-Qur'an iku ahlullahi iku familine utawa kerabate utawa keluargane pun Allah Subhanahu wa taala. Wa khassatu lan wong kang wa khassatu lan kekhususanipun Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang ahli atau orang yang cakap Al-Qur'an, orang yang mempunyai keahlian bidang Al-Qur'an, mereka adalah ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ahlinya Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang termasuk dalam famili atau kerabat atau keluarga dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Al-Qur'an. Hal ini disebutkan sebuah hadis yang dasarnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai yaitu orang-orang yang dekat dari manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapa orang yang dekat darimu manusia, hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang ahli Al-Qur'an, orang yang cakap dengan Al-Qur'an. Orang yang ahli Al-Qur'an mereka adalah ahlinya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menjadi spesial atau kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli Al-Qur'an adalah orang yang dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli Al-Qur'an adalah orang yang selalu disirami rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapat nur atau cahaya dalam kehidupannya, orang yang selalu aman dan sentosa, orang yang bahagia karena selalu membaca Al-Qur'an. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mampu untuk bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Halan iku setengah saking utamane Al-Qur'an, ana tilawatul Qur'ani utai ana tilawatul Qur'ani. Ana tilawatul Qur'ani sak temene maos Al-Qur'an iku jalaul qulubi, iku jelas atau terang pira-pira atine, pira-pira ati. Ruya diriwayatake apa hadis an Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ibnu Umar, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal quluba sak temene iki pira-pira ati iku tasdau iku berkarat apa pira-pira ati kama yasdau kaya oleh berkarat apa al hadidu apa wesi ida asaba nalikane maknani hu ing wesi apa al ma'u apa banyu. Kila diucapake ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma jalauha, wa ma iku apa ta jalauha utawi terangi atau jelase ati pira-pira ati. Kala jawab utawa ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratu dzikril mauti utawi terangi ati, hiya utawi jalaul qulub iku kasratu dzikril mauti iku katae zikir mati wa tilawatul Qur'ani lan maos Al-Qur'an. Rawah ngriwayatake sampun ngriwayatake hadis sapa Al-Baihaqi sapa Imam Baihaqi fi Syu'bil Imani ing dalam kitab Syu'bil Iman. Artinya bahwasanya membaca Al-Qur'an adalah hati kita menjadi terang, hati kita menjadi bersinar, hati kita menjadi jelas. Hal ini diriwayatkan sebuah hadis yang sumbernya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya hati-hati ini itu akan bisa menjadi berkarat seperti berkaratnya besi, seperti berkaratnya besi apabila besi itu kena dengan sebuah air. Kemudian diucapkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,
Hai Rasulullah, apa yang menjadi sinarnya hati, apa yang menjadi terangnya atau jelasnya hati? Ya, hati ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, terangnya hati, jelasnya hati, bersinarnya hati adalah memperbanyak memperbanyak ingat kepada sebuah kematian, dan terangnya hati adalah membaca Al-Quran. Maka apabila kita semua, hati kita adalah hati yang selalu ingat akan sebuah peristiwa yaitu kematian, maka hati kita menjadi hati yang bercahaya, hati yang bersinar, hati yang hidup, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila kita membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu menjadi cahaya kehidupan. Al-Qur'an itu menjadi ada nur, Al-Qur'an itu menjadi terang, menjadi jelas pada hati-hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang bercahaya, hati yang diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan kustanga saking keutamaan masuk Al-Qur'an man ahabba utawi wonten lafal man ahabba Al-Qur'an. Man utawi sapa wong iku ahabba iku cinta sapa man Al-Qur'an ayang Qur'an. Faqat ahabba maka teman-teman disenangi ing man sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Adil ma'ruya diurayake apa hadis an Ibnu Mas'udin sang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Ibnu Mas'ud ing pengendikan man ahabba man uta sapa wong iku ahabba iku demen sapa utawa cinta sapa man ayuhiba ing to demen hu ing man utawa didemeni hu ing man sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah fal yangdur mongko becik angen-angenno sapa man fa ing kana mongko lamun ana sapa man iku yuhibbu iku demen sapa man Al-Qur'an ayat Al-Qur'an fa huwa mongko utawi man iku yuhibbu iku demen sapa man Allahu ing Gusti Allah wa rasulahu lan utusane Gusti Allah. Rawa sampun ngriwayataken hadis sapa At-Tabarani sapa Imam Tabarani. Warijaluhu ta pira-pira prawine hadis iki sikotun iku pira-pira prawi kang sikoh, prawi kang kuat. Artinya adalah bahwasanya sebagian dari keutamaan Al-Qur'an adalah bahwasanya orang yang cinta kepada Al-Qur'an maka orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu juga dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan hadis yang sumbernya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud bersabda, siapa yang cinta siapa yang cinta untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia berangan-angan. Maka apabila ia cinta Al-Qur'an, maka orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah orang-orang yang cinta Al-Qur'an, keluarga-keluarga kita juga keluarga yang cinta Al-Qur'an. Apabila kita semua cinta kepada Al-Qur'an, maka kita semua akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah rumah kita adalah rumah Al-Qur'an, jadikanlah keluarga kita adalah keluarga Al-Qur'an, jadikanlah anak-anak kita adalah anak-anak yang cinta kepada Al-Qur'an. Maka apabila anak-anak kita mencintai Al-Qur'an, apabila kita semua juga mencintai Al-Qur'an, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Qur'an menjadi cahaya kehidupan, sehingga kehidupan kita menjadi aman dan sentosa. Amin Allahumma amin. Dan kelak kita semua akan disyafaati Al-Qur'an. Di dunia kita semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk orang yang membiasakan Al-Qur'an, dan kelak di akhirat kita semua orang-orang yang disyafaati Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan keberkahan untuk kehidupan kita semua bersama keluarga-keluarga kita, keluarga yang ahli Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.